Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Noptan Dipanalului dengan NIM 811 1418 106. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang saya angkat untuk tugas pendidikan hukum klinis. Kasus yang saya angkat ini adalah kasus pertanahan, sengketa pertanahan antara Ibu Latina dengan Ibu Wartina, yang secara kekeluargaan masih ada hubungan keluarga dengan saya sendiri sebagai penulis atau menganalisis kasus ini. Ibu Latina dan Ibu Wartina, pertama-tama saya akan jelaskan bahwa mereka berdua ini adalah seorang kakak beradik. Anak pertama yaitu Ibu Latina dan anak kedua yaitu Ibu Wartina. Mereka ini dilahirkan oleh satu orang ibu kandung yaitu Ibu Sadap Madu. Jika dalam garis waris, maka Ibu Latina dan Ibu Wartina ini memiliki kesejajaran yang berada di bawah Ibu Sadap Madu, begitu. Tanah yang disengketakan oleh Ibu Latina dan Ibu Wartina adalah tanah hak milik Ibu Sadap Madu itu sendiri, yang mana tanah tersebut ada dua petak tanah, bagian depan dan bagian belakang, yang hanya bersertifikat SKT atau surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan atau dibuat di kantor kecamatan atau kelurahan setempat. Nah, SKT ini sendiri dibuat untuk menyatakan atau untuk menyatakan bahwa tanah tersebut hak milik dari orang tersebut, gitu. Jadi SKT sendiri seperti di tempat saya, di desa saya, di tempat saya adalah surat yang sangat berharga gitu untuk menyatakan suatu kepemilikan tanah. Tanah yang disengketakan oleh orang berdua ini ada di Jalan Ampah Maratewe kilometer 1,1 di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Nah, tanah ini sendiri posisinya berada di dekat jalan raya nasional gitu, antar kabupaten. Perselisihan atau sengketa ini sendiri dimulai awalnya dari meninggalnya Ibu Sadap Madu pada tahun 2015. Jadi sebelum Ibu Sadap Madu meninggal, dia telah mewariskan secara langsung atau dari mulut ke mulut bahwa tanah tersebut diwariskannya kepada kedua orang anaknya tersebut, yaitu petak bagian depan punya Ibu Latina dan petak bagian belakang punya Ibu Wartina, yang hanya ada pada satu SKT. Jadi tidak ada pembagian atau tidak ada surat wasiat tertulis yang dibuat oleh Ibu Sadap Madu kepada kedua anak tersebut. Nah, pada saat setelah Ibu Sadap Madu meninggal pada tahun 2015, pada awal tahun 2020, kerukunan antara dua orang kakak beradik tersebut sudah mulai crash atau mulai selalu berselisih paham karena hal kepemilikan tanah tersebut. Nah, puncaknya ada pada pertengahan tahun 2020 pada saat Ibu Latina menjual kedua petak tanah tersebut yang mana hanya berada pada satu SKT kepada seorang pengusaha yang ada di kampung tersebut dengan harga 500 juta rupiah. Nah, karena dijualnya tanah tersebut yang notabene yang Ibu Wartina rasakan bahwa tanah tersebut adalah warisan bagi mereka berdua kakak beradik, tetapi dijual secara sepihak oleh kakaknya. Jadi Ibu Wartina ini merasa dirugikan atas dijualnya tanah tersebut.
Ibu Wartina sudah menemui ke kantor kecamatan maupun ke kantor kelurahan untuk menanyakan perihal hal tersebut, tetapi dari pihak kelurahan sendiri balik bertanya bahwa bagaimana cara Ibu Wartina untuk membuktikan bahwa Ibu Wartina adalah anak kandung dari Ibu Sadap Madu, adik kandung dari Ibu Latina, serta bagaimana dia membuktikan bahwa tanah tersebut diwariskan kepadanya, sedangkan warisan tertulisnya tidak ada begitu. Jadi itulah tadi kasus posisi yang saya teliti atau saya angkat, yang saya sendiri wawancarai ke Ibu Wartina sendiri begitu. Di sini saya akan membuat alur kronologi sendiri dari kasus ini, yaitu SKT dibuat pada tahun 1990-an oleh Ibu Sadap Madu dan suaminya. Ibu Sadap Madu mewariskan kepada anaknya tanah yang berada di Jalan Ampah Marte kilometer 1 secara langsung atau bisa dibilang tidak tertulis dengan penyerahan SKT tersebut. Ibu Sadap Madu meninggal pada tahun 2015 di Ampah, Kecamatan Dusun Tengah. Pada tahun awal 2020, Ibu Latina menyatakan secara sepihak kalau dia yang berhak atas seluruh tanah yang ada pada SKT yang dia pegang, yang mana itu adalah 2 petak tanah, bagian depan dan bagian belakang. Ibu Latina sendiri menjual tanah tersebut dengan bukti SKT yang beliau pegang pada pertengahan tahun 2020. Setelah itu, Ibu Wartina tidak terima atas kerugian yang dia terima karena penjualan secara sepihak tersebut. Setelah itu, Ibu Wartina melapor ke Kecamatan Dusun Tengah, namun kekurangan bukti atas kepemilikan tanah tersebut. Dan Ibu Wartina mengalami kerugian sebesar setengah dari hasil penjualan tanah tersebut. Dan sampai sekarang Ibu Wartina telah merelakan begitu. Dari analisa yang telah saya teliti dari kasus ini, bahwasannya Ibu Latina menjual tanah warisan yang diberikan oleh Ibu Sadap Madu secara sepihak, yang mana tanah tersebut seharusnya dibagi 2 dengan Ibu Wartina, tetapi dalam kenyataannya Ibu Latina mengambil alih secara sepihak dan menjual seluruh tanah tersebut kepada seorang pengusaha di kampung. Di dalam hal ini, seperti yang saya kutip dari hukumonline.com, apabila tanah tersebut dijual yang mana adalah tanah warisan, maka yang memiliki hak atas tanah tersebut adalah semua ahli waris itu sendiri, yang mana dibuktikan dengan surat waris. Jika di kemudian hari tanah tersebut akan dijual, maka seluruh ahli waris atau orang yang ditunjuk sebagai waris harus hadir untuk memberikan persetujuan. Jika sudah disetujui oleh semua ahli waris, barulah tanah tersebut dapat dijual dan diambil alih tangan kepemilikannya. Jika di kemudian hari tanah tersebut dijual tanpa sepengetahuan dan persetujuan semua pihak, yang mana ahli warisnya, maka hal ini dapat kita gugat secara perdata atas perbuatan melawan hukum. Tanah seperti yang saya tulis bahwa tanah tersebut dijual dengan cara sepihak oleh Ibu Latina, dan jika jual beli tersebut tanpa persetujuan dari adiknya sendiri, yang mana adalah Ibu Wartina, seperti yang dikatakan oleh hukumonline.com harus mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris, maka dapat dikatakan bahwa tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak secara hukum berdasarkan pasal 1471 KUH Per, dan jual beli tersebut dapat batal demi hukum. Di dalam kasus ini penulis menemukan bahwasannya Ibu Wartina dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan secara perdata atas kerugian yang dia terima tersebut jika dia dapat membuktikan bahwasannya Ibu Wartina dan penjual tanah tersebut atau Ibu Latina bersaudara kandung, dan ada pembuktian bahwasannya telah terjadi waris dari ibu kepada mereka berdua, serta bantuan dan dorongan dari pihak keluarga menjadi saksi jika tanah itu adalah tanah waris dari orang tua kepada anak.
tindakan hukum yang dapat saya ambil dari kasus ini, hanya saya sebagai penulis hanya bisa menyarankan dan memberi masukan dan menganalisis atas kasus ini, dikarenakan penulis sendiri masih dalam proses belajar mengajar menjadi sarjana hukum dan tidak bisa langsung terjun ke dalam masyarakat secara langsung. Dan alasan terbesarnya karena Ibu Wartina yang mana telah berbicara kepada penulis, beliau Ibu Wartina sudah lapang dada atas kerugian yang dia terima dari atas dijualnya tanah oleh kakaknya sendiri. Maka dari itu Ibu Wartina telah ikhlas untuk tidak melanjutkan proses-proses hukum lanjutan, biarpun itu mungkin bisa dilakukan dan bisa diupayakan begitu. Jadi sekian laporan saya tentang kasus yang saya angkat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk yang telah menyaksikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.